Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala wa ta'ala fi kitabil karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min 'adzabi lasyadid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbulun fi ma katsirun minan nas as-sihat wal faragh. Amma ba'du. Saya hormati segenap pengurus atau pengasuh PPT Kimanul Islam Indonesia. Ya, saya muliakan segenap para tamu hadirin hadirat, wabil khusus Pak Musa ya. Kayaknya terakhir ketemu tahun berapa tadi? Beliau ini dulu ketika ada pengajian tafsir pertama di depan itu ya, belum termasuk generasi awal Pak Musa dari Serengan. Semoga kehadiran pendengar studio sini, baik yang saat ini alumni maupun yang masih aktif di pesantren, semoga diberikan balasan terbaik. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kita senantiasa selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ada satu hal yang sederhana yang saya sampaikan, tidak lama-lama ya, maksimal 10 menit, paling cepat 5 menit ya. Temanya adalah mengenai tentang al-Islamu dinul ghuraba. Islam itu agamanya orang-orang asing. Jadi ini saya sampaikan di sini, di akhir zaman akan banyak sekali hal-hal yang baik kemudian terasa asing. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu mereka sudah seperti tidak terbiasa, padahal itu sebenarnya sesuatu yang baik dan menjadi kebiasaan salafus saleh. Maka Rasul mengatakan Islam bermula asing dan Islam akan kembali asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah mereka orang-orang yang asing. Saya singkat langsung. Poin yang kedua, kalau kita bicara mengenai orang yang asing, bukan berarti kemudian kita sengaja mengasingkan diri, sengaja menyepi, sengaja berbuat yang aneh-aneh, bukan ya. Artinya adalah kita tetap mari kita berbuat sesuai yang kita yakini, kebaikan yang prinsip yang kita ketahui, meskipun masyarakat mereka melihat itu hal yang aneh, hal yang asing. Maka di poin yang kedua akan kami sampaikan, siapa saja mereka yang kemudian menjadi orang asing di tengah masyarakat yang sudah mengalami banyak perubahan. Pertanyaannya adalah, apakah zaman sekarang ini orang-orang baik itu masih sudah dianggap asing atau sekarang sedang menuju asing? Ini ya, mohon maaf saya mau cerita. Kalau saya itu jalan dari daerah Surakarta, itu kalau menemukan yang namanya warung-warung kopi, malam angkringan itu ramai sekali. Satu heran bagaimana mengumpulkan orang sebanyak itu di satu waktu. Ada hal yang menarik mestinya ya. Oleh karena itu saya kepikiran, kenapa sekarang begitu banyak, saya sering ketemu para pembina-pembina pesantren ya. Kalau saya nanya berapa muridnya, tinggal 5, ada yang mengatakan tinggal 1. Bahkan saya punya teman jamaah di Kertosuron itu malah nggak punya santri sama sekali. Di pondoknya besar, itu nggak ada muridnya. Maka saya heran, apakah orang nyantri itu dianggap asing? Nah, semoga kita berharap Manal Islam ini dalam proses ya. Semoga dengan adanya masjid yang nanti berdiri itu menjadi menarik minat masyarakat. Apalagi nanti semoga kita bisa membuat sekolah sendiri. Saya yakin ya, ini insya Allah menjadi pemantik semangat orang-orang di sekitar Palur ini untuk berbondong-bondong ke Manal Islam. Orang asing yang pertama adalah al-mutahalliqun bi husnil akhlaq. Jadi orang-orang yang berakhlak baik itu semakin dianggap asing. Kalau sekarang itu kan di mana-mana ada namanya geng-geng komunitas ya. Di mana-mana ada komunitas. Anda perhatikan di Facebook ya, komunitas berkebun, komunitas berternak, komunitas gamer, banyak semua komunitas. Tapi kenapa komunitas pecinta Quran kok susahnya bukan main? Saya tuh nggak tahu ya. Saya tuh nyari orang untuk datang ke sini, nggak usah jauh-jauh lah,
kalaupun nyimak itu hal yang berat, nyimak 10 juz itu berat, tetapi minimal mendengarkan tausiah, semangat, motivasi itu susah. Makanya yang menjadi saya itu orang-orang yang berada dalam kebaikan itu betapa aneh dan asing zaman sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah orang berakhlak itu menjadi orang-orang yang asing, yang kedua adalah al-mutadayyinuna al-mutazimuna bil Qur'an wa sunnah. Orang yang berpegang dengan Quran dan sunnah itu pun semakin menjadi asing. Artinya kita temukan di zaman sekarang orang ketika melihat sesuatu kemaksiatan dan dosa dianggap hal yang biasa, dan sebaliknya orang melihat orang yang baik, orang yang berbuat kebaikan itu dianggap hal yang aneh. Namanya merayakan kemerdekaan, simaan khataman 30 juz dianggap aneh. Tapi kalau yang namanya perayaan 17-an, di sana ada acara lomba joget itu biasa. Bahkan kalau ngaji 1 jam 3 juz terasa berat. Wayang kulit semalam suntuk, ada nggak? Itu ya aneh nih. Yang ketiga, al-muhibbuna al-Qur'an wa yudawimuna al-amal wal qira'ah lil laila wan nahar. Artinya hal yang semakin asing adalah orang yang mereka berada dalam jalan Quran, mereka menghafal Quran, membaca Quran siang dan malam, itu dianggap asing. Di Gazebo ada orang ngaji Quran ngatamke 10 juz, orang lewat di kuburan, wah, ada orang dari planet ini. Karena dianggap aneh ini. Jadi orang itu mendengar Quran rasanya panas ya. Nah, ini masalah. Yang keempat, al-mutahabbuna fillah. Orang yang semakin asing adalah orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu kalau cinta berdasarkan hanya kepentingan dunia selesai. Tapi cinta karena Allah itu yang hari-hari ini kita menemukan orang cinta karena Allah itu sudah semakin asing. Yang kelima, syababun syahufum daiman ilal masjid. Yaitu para pemuda-pemuda yang mereka cinta untuk senantiasa cinta kepada masjid. Alhamdulillah Manado sudah diberi kemudahan ya, donatur mendonasikan untuk masjid. Semoga ini menjadi semangat para santri-santriwati, para alumni ya. Kesini jangan hanya setahun sekali ya. Kalau bisa para alumni itu kesininya setiap selapan sekali ya. Setiap hari Ahad Legi itu ada simaan Quran, diramaikan ngajinya ya. Kalau ngaji setiap hari nggak bisa ngaji, minimal 8 pisan ngaji ya. Ini bangetan ya, 8 pisan ngaji. Ngaji itu kan tiap hari ya. Kemudian berikutnya, yang termasuk aneh adalah ziaratul ashab wal ulama wal jiran. Mengunjungi teman, saudara, para ulama, para tetangga. Ini juga semakin asing. Kenapa? Sekarang kita temukan banyak orang-orang yang merasa tidak perlu bersilaturahim ketika sudah ada media sosial. Contohnya gini, ada 6 orang duduk bersama, kira-kira ngobrol bareng atau masing-masing buka HP, urusannya masing-masing ya. Ada 6 orang berkumpul bareng, urusannya masing-masing. Kenapa? Karena sekarang orang merasa nggak perlu dengan dunia yang lebih dekat, mereka lebih asik dengan yang jauh-jauh itu. Maka mari silaturahim itu jangan diputuskan hanya karena media sekarang itu semakin canggih. Ada WA dan semisalnya. Yang ketujuh, mujalasatu ahli ilmi, bermajlis bersama ahli ilmu atau ahli Quran, itu juga semakin asing. Tadi saya sampaikan di awal tadi, satu heran, warung-warung kopi itu dimanapun saya temukan ramai. Tapi kalau namanya tempat untuk ngaji itu sulit, bukan main. Ini yang menjadi PR kita. Kenapa sekarang mereka begitu susahnya untuk mau belajar bersama dengan Quran ini karena memang ada indikasi menganggap itu hal yang aneh, hal yang asing. Yang terakhir, nafaqatul amwalil khairi. Hal yang semakin asing di zaman yang makin akhir ini adalah yaitu bagaimana menginfakkan harta untuk kepentingan kebaikan itu terasa asing. Kita contohkan ya. Orang itu kalau punya uang berapapun, dia perlu baju baru, beli. Dia perlu kuota, beli. Perlu motor, kalau perlu motor itu harganya 30 juta, beli. Tetapi untuk kepentingan amal kebaikan, untuk pesantren, para santri dan semisalnya, itu betapa asingnya, betapa aneh, susah. Oleh karena itu mari
Semoga kita ini menjadi mereka orang-orang yang dianggap asing dan tetap semangat termotivasi untuk kebaikan. Demikian, semoga Allah memberikan kita perlindungan dan semoga kita diberikan istiqomah bersama dengan Quran. Semoga keluarga kita senantiasa menjadi keluarga Qurani, keluarga yang bahagia dengan Quran, keluarga yang selalu semangat dengan Quran, dan yang terakhir semoga kita semua dibersamakan di surga kelak bersama para ahlul Quran. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.